Polda Lampung dalami kasus dugaan pencabulan oleh pendamping kepada anak korban kekerasan seksual. Keindahan Pulau Mengkudu di Lampung Selatan yang menarik wisatawan luar Lampung. Tabi pun, selamat pagi pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, iNews TV. Pagi ini kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Kasus dugaan pencabulan dan perdagangan anak yang menimpa korban kekerasan seksual di Lampung Timur masih menjadi topik utama hari ini. Kini kasus tersebut sudah ditangani aparat Polda Lampung. Pemirsa, bersama saya Verlisi Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Laporan dugaan tindak kekerasan seksual terhadap seorang anak, NV, oleh pendamping P2 TP2A Lampung Timur ditangani unit Renakta Ditkrimum Polda Lampung. Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi pelapor. Penyidik Subdit 4 Renakta Ditkrimum Polda Lampung masih memeriksa sejumlah saksi termasuk pelapor orang tua NV dan korban NV. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad mengatakan pihaknya hingga kini terus melakukan upaya penyidikan dan masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Penyidik juga melanjutkan proses penyidikan terhadap perkara laporan pidana dengan korban NV dan orang tuanya di Mapolda Lampung. Kepolisian daerah Lampung juga akan melakukan pendampingan trauma healing kepada korban NV. Berdasarkan adanya kejadian dugaan percabulan yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020, beberapa waktu yang lalu, di mana pelaku ini diduga salah satu petugas yang bertugas di UPTD P2 TP2A. Jadi dari laporan ini orang tua korban telah membuat laporan polisi pada hari Kamis malam Jumat tanggal 2 Juli dan kami laporan itu sudah ditindaklanjuti. Untuk sementara baru kita periksa untuk korban dan juga nanti data-data kaitan identitas dari pelaku sudah kita aman, dan juga kepada korban tersebut kita telah memberikan pelayanan trauma healing. Jadi artinya kejadian ini agar tidak menjadikan trauma terhadap si korban ini. Apalagi korban ini adalah seorang wanita yang masih berusia di bawah umur. Sebelumnya korban NV bersama orang tuanya melaporkan tindak pidana asusila ke Mapolda Lampung. Mirisnya, NV merupakan korban pemerkosaan dan kembali dicabuli oleh oknum petugas UPTD Pemberdayaan Anak dan Perempuan P2 TP2A Lampung Timur. Padahal korban dalam proses pendampingan pemulihan psikologi setelah menjadi korban kekerasan seksual. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Sebelumnya didampingi orang tua, NV, seorang anak di Lampung Timur, melaporkan pengurus pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak setempat berinisial DA. Korban melaporkan DA telah mencabuli dan menjualnya ke beberapa pria. Didampingi sejumlah advokat dari LBH Bandar Lampung, NV dan orang tuanya mendatangi Polda Lampung. Kedatangan mereka untuk melaporkan seorang pengurus pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak atau P2 TP2A Kabupaten Lampung Timur berinisial DA. Bukannya melindungi korban, DA justru mencabuli bahkan menjual korban kepada beberapa pria. Sebelumnya, DA menjanjikan akan menyekolahkan korban dan memberikan sepeda motor. Dia juga kerap mengancam akan membunuh NV jika berani melapor. Dian Ansari itu sejak putus sidang itu. kapan itu, Dek? Januari sampai sekarang. Oh, sudah berapa kali dia melakukan itu? Berulang kali dia Hah? berulang kali
sekali gitu. Setiap dia ketemu aku langsung dia ngajak kayak gitu. Oh, Awalnya gimana? Kamu dijanjikan apa? Kamu dijanjikan apa? Dijanjikan mau disekolahin yang tinggi. Selain itu apa, mau dibeliin motor kah atau apa? Iya, dibeliin motor. Tak tahan dengan perlakuan terlapor, korban akhirnya memberanikan diri untuk menceritakan perlakuan tersebut ke keluarga. SG berharap DA segera ditangkap. apa itu Pak? Dilecehin anak saya. Oleh siapa Pak? Itu oleh pengakuan anak saya itu orang 5. Kita tahu Pak, 5 itu siapa aja Pak? 5 itu diantaranya Andika, Anggi, tapi entah sih nggak samaran itu. Agung, Engki, yang baru-baru ini tahu Pak Ansori, Dian Ansori. Dian Ansori itu setahu kita sebagai apa Pak? Menurut pengakuan dia tuh pimpinan perlindungan anak. Selalu pakai baju dinas, jadi saya percaya. Katanya di belakang seperti apa, biadab lah, menghancurkan anak saya. Ya. Perlakuan tindak asusila ini pertama kali terjadi pada bulan Januari lalu. DA merupakan pendamping hukum atas kasus pelecehan seksual yang diterima korban oleh pamannya. Sang paman telah divonis hukuman penjara selama 13 tahun. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang pendamping pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak P2TP2A Lampung Timur menjalani pemeriksaan visum. Pemeriksaan visum untuk memperkuat bukti laporan korban di Mapolda Lampung. Didampingi orang tua dan tim advokat Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung, korban NV menjalani pemeriksaan visum di Rumah Sakit Umum Abdul Muluk Bandar Lampung. Sebelumnya korban dan orang tua telah melaporkan tindak pidana asusila ini ke Mapolda Lampung. SG, ayah korban, meminta aparat segera menindaklanjuti laporan ini. Dia berharap pelaku segera ditangkap. Instruksi pada saudaranya itu, saudaranya berjanji, Bapak jangan marah, jangan mukul, baru dia mau terbuka. Saya tanya lagi dari informasi saudara tersebut bahwa anak saya mengakui, langsung kita lajuin laporan. Waktu itu, hari itu juga, ya semalam. Nggak bisa ditunda, itu udah nggak sabar. Mumpung anak saya mau. Gitu. Dan harapan kami segera dituntaskanlah orang-orang tersebut. LBH Bandar Lampung mendampingi korban dan keluarga untuk menindaklanjuti kasus ini secara hukum. LBH Bandar Lampung menyayangkan peristiwa ini. NV merupakan anak dampingan P2TP2A sejak Januari 2020. NV mendapat pendampingan usai mendapat kekerasan seksual. Namun bukannya mendapat pemulihan psikologi, korban justru disetubuhi dan dijual. Laporan sudah selesai, hari ini tinggal kita perkuat dengan hasil visum yang dilakukan oleh rumah sakit daerah ini. Nah, terhadap hal ini kami sangat menyayangkan karena memang harusnya oknum P2TP2A selaku pengasuh anak yang memang bertugas untuk memberikan pengayoman terhadap anak, kemudian memulihkan kondisinya yang memang tadinya tidak stabil, justru dialah yang melakukan perbuatan tersebut. Nah, ini menjadi sebuah ancaman serius, khususnya bagi perempuan dan anak yang memang ada di lokasi tersebut. LBH Bandar Lampung mendesak Polda Lampung mengusut tuntas kasus ini, termasuk mengungkap sejumlah pelaku lainnya yang terlibat dalam aksi asusila terhadap korban NV. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Kadif Advokasi LBH Bandar Lampung Anugerah Prima Utama menyayangkan kasus pelecehan seksual yang dialami NV. Apalagi kasus ini diduga melibatkan sejumlah ASN di lingkungan Pemkab Lampung Timur. Yang terakhir waktu mereka datang ke Polres itu belum sempat buat laporan baru. LBH Bandar Lampung menyayangkan kasus NV yang dicabuli oleh pendampingnya sendiri di P2TP2A Lampung Timur, DA. NV yang seharusnya mendapat pendampingan usai mendapat kekerasan seksual, justru berulang kali dicabuli DA.
Bahkan, NV sempat dijual ke beberapa pria. Salah satunya ASN di lingkungan Pemkab Lampung Timur. LBH Bandar Lampung mendesak Polda Lampung mengusut tuntas kasus ini, termasuk mengungkap sejumlah pelaku lainnya yang terlibat dalam aksi asusila terhadap korban NV. Dilindungi dan dijunjung tinggi oleh siapapun, bukan hanya sebatas pengasuh anak maupun perempuan, melainkan siapapun. Nah, terhadap hal ini kita sangat menyayangkan justru lembaga yang harusnya menaungi, lembaga yang harusnya memulihkan dan mengayomi perempuan dan anak terhadap yang menjadi korban, justru dialah yang melakukan. Nah, di samping itu juga terhadap kronologi yang dipaparkan oleh korban, sedikit banyak ada pelaku-pelaku lain yang kemudian nantinya harapan kita kepolisian dari Polda Lampung dapat mengusut tuntas siapa saja yang terlibat dan bagaimana motif perbuatannya. Bahkan sampai keterangan dari korban sendiri, ada beberapa oknum yang memang dia merupakan pegawai dari dinas di Kabupaten Lampung Timur. Nah, ini kan menjadi catatan serius kenapa justru yang seharusnya sebagai pamong, kemudian yang seharusnya sebagai aparatur pemerintahan, justru tidak mengindahkan hal tersebut dengan menodai dengan adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak ini. Mungkin itu. LBH Bandar Lampung melaporkan tindakan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pasal 76D dan Pasal 81. Kasus ini kini ditangani oleh penyidik unit Renakta Ditkrimum Polda Lampung. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lampung Timur mengajukan pembekuan terlapor DA sebagai pendamping P2 TP2A Lampung Timur. Pengajuan ini disampaikan Kepala Dinas Rita Witriati dan berikut pernyataan Rita Witriati selengkapnya. Untuk sementara kami mengajukan untuk pembekuan atau menonaktifkan terlapor dalam keanggotaan P2 TP2A Kabupaten Lampung Timur. Korban kita upayakan untuk kita bawa ke rumah aman Provinsi Lampung karena Kabupaten Lampung Timur belum mempunyai fasilitas rumah aman. Di sana nanti dia akan dilakukan pendampingan secara psikologis dan juga jika terjadi dia ada sakit fisik juga kita obati sambil menunggu proses hukum berjalan. Kami Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama P2 TP2A melakukan pendampingan kepada korban sampai dengan putusan pengadilan untuk pelaku kekerasan pada anak sudah putus 13 tahun, kemudian setelah itu kita sudah selesai melakukan pendampingan. Tim Liputan iNews melaporkan. Tertekan itu. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. Dan Rem 043 Garuda Hitam meninjau program TMMD di Desa Hatta. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan iNews Lampung, pemirsa, dan Rem 043 Garuda Hitam Brigjen TNI Toto Jumariono meninjau lokasi program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-108 tahun 2020 di Desa Hatta, Lampung Selatan. Diharapkan kegiatan TMMD dapat meningkatkan taraf pendidikan dan ekonomi. Masyarakat sangat mengharapkan jalan ini bisa terbuka. Saya tadi selama 30 tahun. Kunjungan Komandan Korem 043 Garuda Hitam Brigjen TNI Toto Jumariono didampingi Bupati Nanang Ermanto dan Komandan Kodim 0421 Lampung Selatan Letkol Kavaleri Robinson Octavianus Besi. Rombongan meninjau pelaksanaan program TMMD yang diadakan oleh Kodim 0421 di Desa Hatta, Kecamatan Bakauheni. Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-108 tahun 2020, Kodim 0421 Lampung Selatan dipusatkan di Dusun Merut, Desa Hatta, Kecamatan Bakauheni. Pada tahun ini pasukan TNI membangun jembatan gorong-gorong dan jalan desa.
Jalan yang dibangun merupakan jalan setapak penghubung antar Desa Hatta dan Desa Klawi. Sudah lebih dari 30 tahun jalan setapak ini belum juga dibangun. Kegiatan TMMD di Desa Hatta terdiri dari sasaran fisik dan non-fisik. Pasukan TNI membuka jalur yang kurang lebih sudah 30 hanya berbentuk jalan setapak. Panjang jalan setapak mencapai 1.100 meter dan di samping jalan ada juga parit. Diharapkan pembangunan jalan dapat meningkatkan taraf pendidikan dan taraf ekonomi, di mana transportasi akan lebih lancar. Bahwa di samping sasaran fisik juga ada sasaran non-fisik. Dan sasaran fisik ini yang sekarang kita berdiri di sini adalah membuka jalur yang kurang lebih sudah 30 tahun itu hanya bentuk jalan setapak. Itu kita bisa buka dengan panjang kurang lebih 1.100 meter, dari 1 kilo 100 meter. Di samping jalan juga parit. Nah, harapannya dengan dibuka jalan ini, maka selama ini yang jalur komunikasi bukan terputus ya, bisa lebih baik lagi. Nah, tujuannya untuk meningkatkan taraf ekonomi, taraf pendidikan, di mana dengan menggunakan transportasi akan bisa lebih lancar. Saya pikir itu. Diharapkan dengan bahu-membahu para anggota TNI dan warga, program TMMD ini akan selesai pada 30 Juli mendatang. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, tim iNews melaporkan. Di hari pertama menjabat Sekretaris Daerah Lampung Utara, Lekok langsung memimpin apel rutin dan dilanjutkan meninjau sejumlah ruangan. Lekok menilai kondisi ruangan terlihat rapi, sementara disiplin ASN juga cukup baik. Lekok langsung memimpin apel rutin di Sekretariat Pemkab Lampung Utara. Apel ini merupakan apel pertamanya setelah dilantik sebagai sekretaris daerah. Sebelum memimpin apel, Sekda terlebih dahulu meninjau sejumlah ruangan. Ia menginstruksikan agar ASN bekerja dengan benar, baik dan cepat sesuai dengan norma aturan yang berlaku. Untuk kondisi fasilitas setiap ruangan sekretariat, Lekok menilai cukup baik dan memadai. Dan saya karena baru hari ini melihat, betul-betul saya punya kewajiban untuk melihat ruangan. Saya lihat semua fasilitas lebih dari memadai. Penekanan kita kepada seluruh ASN di Lampung Utara. Laksanakan tugas dengan benar, dengan baik. Diketahui Lekok resmi menjadi Sekretaris Daerah Lampung Utara setelah dirinya terpilih dalam seleksi jabatan tinggi Pratama beberapa waktu lalu. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan dan Afan, iNews melaporkan. Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto bersilaturahmi dengan Purna Bakti ASN di kabupaten tersebut. Silaturahmi ini dalam rangka pemberian penghargaan tali asih terhadap Purna Bakti ASN di kabupaten tersebut. Silaturahmi digelar di Rumah Dinas Bupati Lampung Selatan. Dalam acara, Bupati Nanang Ermanto berterima kasih kepada para Purna Bakti ASN atas pengabdian mereka selama ini. Bupati memberikan tali asih kepada 170 Purna Bakti yang ada di Lampung Selatan. Tali asih yang diberikan berupa uang sebesar Rp750.000. Dalam acara, Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto juga berharap agar ASN yang telah memasuki masa Purna Bakti dapat berwira swasta. Dengan tetap beraktivitas, para pensiun dapat tetap menunjang kesejahteraannya. Saya sebagai Bupati Lampung Selatan banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan Saudara sekalian selama pengabdiannya melayani untuk masyarakat. Dari Lampung Selatan, Rudi Apriadi dan Alsi Swadi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan liputan tentang keindahan Pulau Mengkudu di Lampung Selatan yang menarik wisatawan luar Lampung. Liputan selengkapnya hanya di iNews Lampung. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami.
Nama Pulau Mengkudu belakangan naik daun di media sosial saat penerapan kenormalan baru di tengah pandemi COVID-19. Objek wisata pantai ini justru semakin dikenal tak hanya oleh masyarakat Lampung. Dan pemirsa, laporan tersebut sekaligus mengakhiri iNews Lampung hari ini. Saya Verlis Yandini mewakili kru yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Nama Pulau Mengkudu mungkin masih asing di telinga. Namun, bagi masyarakat Lampung, Pulau Mengkudu merupakan objek wisata kekinian yang belakangan naik daun melalui media sosial. Untuk menuju pantai Pulau Mengkudu dapat melalui jalur laut. Ada beberapa titik penyewaan perahu di daerah pesisir Lampung Selatan, yaitu melalui Desa Kunjir dan Desa Waimuli, Kecamatan Rajabasa. Biaya penyeberangan yang cukup murah, yaitu sebesar Rp30.000 per orang. Waktu tempuh perjalanan hanya sekitar 15 menit. Mau ke Pulau Mengkudu, yang pasti kita ke sana buat refreshing aja, buat nyantai-nyantai. Karena untuk yang spot di Bakau ini, yang pulau ini baru di sini yang menurut saya keren. Pulau Mengkudu merupakan pulau mungil tak berpenghuni yang ada di Desa Batubala, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan. Dinamakan Pulau Mengkudu dikarenakan banyak dijumpai pohon mengkudu yang belakangan naik daun melalui media sosial. Keindahan panorama bawah laut menjadi daya tarik tersendiri. Terumbu karang yang alami dan beragam ikan yang bisa dilihat langsung tanpa harus menyelam terlalu dalam. Selain menyuguhkan banyak spot foto menarik, banyak wisatawan yang tergiur untuk mencoba berenang, snorkeling, hingga diving. Hamparan pasir pantai yang indah serta ombaknya yang tenang membuat Pantai Mengkudu Island menjadi pilihan yang tepat bagi pengunjung yang hobi berenang. Ya, untuk Pulau Mengkudu sendiri ini alhamdulillah memang digemari masyarakat karena di sini ada banyak wahana-wahana ataupun atraksi-atraksi yang bisa dilakukan oleh para pengunjung. Antara lain banana boat, terus snorkeling, terus juga kano, pedal boat, dan juga untuk para pengunjung kita ajak bersama-sama untuk melestarikan lingkungan dengan cara menanam terumbu karang. Daya tarik utamanya yang jelas di sini ada kelebihan pasir timbul ya. Pasir timbul itu yang nggak semua tempat ada, dan juga setiap pengunjung yang duduk-duduk di sini akan disuguhi pemandangan langsung Pulau Mengkudu. Untuk keamanan kita kebetulan di sini teman-teman Pokdarwis juga standby siaga untuk mengamankan para pengunjung. Jadi kita berjaga-jaga di sini. Tentunya mereka juga sudah dibekali oleh kemampuan penyelamatan. Arjo, Kecamatan Bakau ini Kabupaten Lampung Selatan. Bahwasanya Pulau Mengkudu ini saat ini dikelola oleh Pokdarwis beserta warga masyarakat Desa Totoharjo, dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan cukup baik. Ke depan harapan kami pemerintah desa beserta Kabupaten Lampung Selatan tentu harus bersinergi lagi. Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan wabil khusus untuk Dinas Pariwisata untuk lebih memperhatikan aset-aset yang ada di wilayah Lampung Selatan, terutama wilayah Desa Totoharjo, Kabupaten Lampung Selatan. Walau hanya duduk bersantai di Pantai Mengkudu Island, sangat menyenangkan. Pantainya berhadapan langsung dengan Pulau Mengkudu. Apabila air laut surut, pengunjung dapat menyeberang ke pulau tersebut
dan menyaksikan pasir timbul yang menjadi penghubung antara Pulau Mengkudu dan Pulau Sumatera. Dari Lampung Selatan, Heri Felistiawan, iNews melaporkan.